Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ini merupakan pertemuan perdana untuk kelas IoT ya. Eh, jadi di bootcamp IoT ini nanti kita akan belajar terkait bagaimana membangun sistem berbasis IoT ya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah lihat demonya di YouTube, saya bisa demokan dulu ya. Jadi yang ingin kita bangun itu adalah sistem monitoring dan controlling yang berbasis pada IoT ya. Ah, jadi mohon izin sebelumnya apakah teman-teman sudah ada background, misalkan sudah pernah programming atau mungkin ada yang pernah bergelut di elektronika. Mohon izin. Mulai dari Mas Reski dulu. Mas Reski. Halo, Mas Reski ada Pak? Ada Mas? Halo, Oh Asal- ya. ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Mas diperkenalkan diri dulu dan mungkin bisa dijelaskan latar belakangnya gitu. Ada. Oh, ya Oke. baik. Eh, Saya Reski Dwi Saputra. Mungkin beginner, Mas Said. Baru oke. belajar programming juga dari YouTube sih, tipis-tipis. Oke. Iya. Eh, sudah ada ini sudah pernah belajar dasar elektronika apa pernah belajar programming? Kalau programming sudah pernah ya? Kalau Ah, programming, ya, ya, berarti dasar sih, dasar elektronik. sekali. Oke, oke. Kalau elektronika belum, belum. Oke, oke. Iya. Oke. Oke, terima kasih Pak Mas Reski ya. Terus kita Siap, terima kasih sama-sama. uh, kita lanjut dulu ke Pak Sriyadi. Silakan Pak Sriyadi. Mohon izin diperkenalkan diri dulu. Biar kita lebih akrab ini satu sama lain ini. Ah, Ya, ya Mas, Mas saya terima kasih. wah, Kalau untuk belajar programming udah, tapi oke, pernah ikut juga latihan dari Kominfo tentang IoT. oke, Dan karena banyak kerjaan jadi nggak fokus nih. Sekarang ikut lagi nih. oke, oke, Makasih oke. Mas. Oke, terima kasih banyak Pak Sriyadi. Pak Yusman Kurniadi, mohon izin Pak. Apakah hadir Pak? Ada. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sebelumnya Yusman. salam kenal untuk teman-teman semua. Saya Yusman di Samarinda. Untuk programming ini belum punya dasar, tapi pernah 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 belajar sedikit di YouTube juga. Cuman namanya kalau belajar sendiri itu kadang kita nggak bisa konsisten. Jadi kadang ketika mau saja, ketika sudah nggak merasa jenuh, sudah ditinggal lupa Ah, semua. Harapannya oke. dengan ikut ini ada pembimbing ketika ada trouble, ada masalah, ada tempat bertanya. Mungkin Oke, begitu, Pak. oke. Terima kasih banyak Pak Yusman. Nah, terakhir ada Pak Setia Nugroho. Pak, silakan Pak Setia Nugroho. Halo Pak Setia Nugroho. Oh, sepertinya ada masalah di mikrofon beliau ini. Oke, jadi itu tadi ya perkenalan singkat dari teman-teman. Jadi mohon izin perkenalkan nama saya Zulkifli Said ya. Jadi saya nanti akan mendampingi teman-teman untuk pelatihan IoT ini selama kurang lebih 5 hari ke depan ya. Jadi untuk proyek yang nanti akan kita kembangkan nanti teman-teman bisa cek di channel YouTube saya. Ah, jadi di sini saya pernah membuat beberapa alat-alat yang berbasis IoT. Nah, di sini saya pernah bikin pakan ikan.
Saya pernah buat juga untuk smart hidroponik dan saya juga pernah buat alat untuk monitoring ketersediaan lahan parkir ya dan lain sebagainya. Jadi apa yang ingin saya bagikan ke teman-teman melalui pelatihan ini tuh berdasarkan pengalaman saya sendiri ya selama bergelut di IoT ya menghandle beberapa proyek. Jadi ini beberapa sampel yang selanjutnya nanti kita akan coba buat. Jadi diharapkan output, diharapkan selama 5 hari pelatihan ini nanti teman-teman bisa membuat lah ya proyek-proyek IoT sekalipun itu mungkin yang masih sederhana gitu ya. Uh, jadi ini contohnya. Jadi sebentar saya share video dulu. Saya share ini, share sound gitu ya. Ini beberapa proyek. Bapak selamat dari serangan jantung. Ini tagihannya ya, Pak. Nah, Dapatkan perlindungan untuk kanker, serangan jantung, dan stroke di myuna.id. ini Oke, bisa selamat. dilihat ya teman-teman ya. Jadi ini, jadi seperti inilah yang nanti akan kita coba desain ya. Jadi yang namanya IoT itu kan internet gitu ya. Berarti kita melakukan monitoring dan controlling, kita melakukan pengamatan, eh, monitoring dan pengendalian melalui perangkat smartphone ya, yang terhubung ke jaringan internet gitu. Jadi yang akan kita pelajari nanti ini mungkin kita akan belajar tentang dasar-dasar microcontroller, kita akan belajar juga tentang bagaimana melakukan desain tampilan halaman website, terus bagaimana mengelola hosting, sampai ke dalam tahap bagaimana melakukan pengiriman dan penerimaan data melalui internet gitu. Jadi keahlian IoT ini dia membutuhkan beberapa keterkaitan disiplin ilmu ya. Jadi nanti kita ketemu dengan skill programming, kita nanti juga akan ketemu dengan skill elektronika, tapi tidak harus mendalam gitu. Saya juga tidak begitu jago di elektronika gitu, tapi karena sekarang microcontroller itu sudah mudah-mudah gitu, jadi kita tidak harus bilang jago di bidang elektronika aja. Jadi masalah elektronika udah kita percayakan kepada microcontrollernya, nanti kita tinggal fokus ke sisi programmingnya gitu. Jadi kita tinggal merangkai saja untuk perangkat sensor maupun aktuatornya gitu ya. Ah, jadi saya coba presentasikan ya terkait dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu karya mahasiswa STIMIK Catur Sakti, alat pemberian pakan ikan otomatis melalui jaringan internet. Nah, jadi bisa kita lihat di sini persediaan pakan ikan sekarang jumlahnya adalah 1030. Nah, saya coba mengontrol pakan ikan ini. Sekarang bisa coba diperhatikan. Saya akan menggerakkan pakan ikan ini. Nah, jadi alatnya dapat dikontrol melalui jaringan internet. Nah, jadi sekarang kita lihat persediaan pakan ikan telah habis ya. Jadi alat ini bisa dikontrol dari mana saja selama ada jaringan internet. Seperti itu. Oke. Dan jadi ini penerapannya di salah satu kolam warga. Jadi eh, jadi ada kasusnya itu ada warga, ada klien yang apa dia pelihara ikan ya kemudian dia jarang tinggal di rumah gitu. Jadi saya juga
Ini hobi ya, kan ada hobi yang memelihara ikan gitu, dan harganya juga tidak murah gitu ya. Satu ikan itu harganya bisa sampai jutaan. Itu kadang si pemiliknya itu jarang tinggal di rumah gitu. Dia selalu keluar kota dan dia butuh alat agar bisa memberikan pakan ikan itu secara rutin ke ikan-ikan yang ada di kolam gitu kan. Nah, jadi saya coba rangkaikan buatkan alat sederhana seperti ini. Jadi ini masih sederhana ini. Sekarang sudah ada boxnya, sudah ada 3D printer untuk packagingnya, sehingga alatnya ini bisa dikontrol berdasarkan waktu dan berdasarkan jarak gitu. Jadi kita bisa program misalkan dia nanti akan memberi pakan ikan setiap durasi waktu 3 jam gitu. Jadi kita bisa program atau kita bisa saja dari luar kota kita bisa juga mengontrol perangkat ini melalui jaringan internet. Nah, inilah salah satu penerapan daripada IoT itu. Jadi penerapan IoT itu sebenarnya cukup cukup luas ya. Jadi kita tinggal pintar-pintar melihat saja di sekitar kita kira-kira apa yang bisa kita optimasi dengan teknologi IoT gitu. Nah, ini. Ah, jadi jadi sistemnya seperti itu. Dia akan membuka setiap 1 detik dan dia akan menutup setiap durasi waktu 1 detik gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat lagi demonya yang lain di channel YouTube saya. Nanti teman-teman bisa cari lah di YouTube. Nanti bisa cari channel YouTube saya, namanya Zulkifli Said gitu. Zulkifli Said, terus IoT. Di situ ada beberapa eh, project-project IoT yang saya kembangkan dan saat ini itu sudah digunakan juga gitu di beberapa tempat gitu ya. Jadi saya pernah bikin alat pengontrolan lampu. Ini pengontrolan lampu. Persiapan Mac TV eh, IoT. it's eh, Persiapan Mac TV. oh ini Persiapan Mac TV IoT. ini Lampu 1, pengontrolan lampu 2, lampu ya. lampu 3. Jadi pengontrolan lewat internet ya. Bisa dilihat sini, saya pakai paket data. Pengontrolan dengan internet. Jadi ini pengontrolannya pakai paket data gitu. Jadi jaringan kuota internet ya. Jadi bukan WiFi tapi internet. Oke. Persiapan Nah, Mac TV. jadi jadi untuk untuk menerapkan IoT sebenarnya kita bisa mengamati di dalam kehidupan kita sehari-hari lah. Kira-kira apa permasalahan yang bisa kita selesaikan dengan bantuan teknologi. Jadi permasalahan yang bisa diselesaikan dengan teknologi itu umumnya permasalahan yang dilakukan secara berulang-ulang. Pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang itu bisa kita automasi dengan menggunakan bantuan teknologi ya. Contohnya tadi memberikan makan ikan itu kan pekerjaan yang rutin kita lakukan gitu ya. Dan jika dilakukan secara manual pasti kita butuh waktu ya. Kita harus keluarkan waktu untuk itu, kita harus keluarkan tenaga, effort dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan menggunakan teknologi artinya pekerjaan seperti itu bisa kita serahkan kepada mesin gitu. Sehingga kita bisa berfokus kepada pekerjaan yang lain. Begitupun juga pekerjaan menyalakan dan mematikan lampu itu kan pekerjaan yang rutin kita lakukan secara berulang-ulang gitu. Nah, jadi dari permasalahan itu kita coba cari seperti apa selanjutnya implementasi teknologi yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan daripada permasalahan tersebut gitu ya. Nah,
Jadi sebelum kita masuk ke ngoding ya, sebelum kita masuk ke ngoding, eh, mungkin kita bahas definisi dari IoT terlebih dahulu ya. Alangkah baiknya kita berangkat dari konsep gitu. Seperti apa sih IoT itu sebenarnya ya? Ah, jadi kalau kita lihat gambarnya, saya coba cari ilustrasi yang mudah untuk dipahami ya. Nah, ini seperti ini ya. Ah, nah, jadi kita bisa lihat di gambar ya. Jadi di gambar ini bisa kita lihat bahwa perangkat-perangkat elektronik ini hampir sebagian besar perangkat elektronik ini sebenarnya bisa kita hubungkan ke jaringan internet gitu. Jadi inilah konsekuensi daripada perkembangan teknologi ya. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk ke era 5G ya. Jadi kalau BTS-nya tidak dikorupsi itu sebenarnya mungkin kita bisa sampai ke 4G lebih cepat gitu ya. Tapi karena ada kasus korupsi BTS ya. Jadi implementasi 4G ini masih belum bisa terrealisasi secara maksimal gitu ya. Jadi kedepannya ketika internet itu sudah sangat cepat, maka penerapan daripada internet itu nanti akan meluas ke berbagai aspek gitu. Jadi yang terhubung ke internet nanti ke depannya itu bukan cuman manusia, bukan cuman manusia, namun juga mesin-mesin ke depannya selanjutnya bisa kita hubungkan ke jaringan internet itu. Dan saat ini itu sudah mulai banyak kita lihat penerapannya gitu ya. Misalkan ada mobil ya smart car ya, eh, yang diciptakan oleh si Elon Musk ya, Tesla itu kan dia terhubung ke internet, terus terintegrasi juga dengan AI dan lain sebagainya sehingga terciptalah suatu konsep self driving car gitu ya, kendaraan tanpa awak gitu karena di dalam kendaraan itu nanti akan dilengkapi dengan perangkat sensor. Dia dilengkapi dengan perangkat sensor, perangkat mikro, dan dia juga terhubung ke dalam jaringan internet gitu. Sehingga perangkat-perangkat itu nanti selanjutnya nanti akan menjadi ya, perangkat yang cerdas gitu ya. Nah, begitupun juga dengan televisi. Ya, televisi bisa kita hubungkan ke internet juga. Jadi misalkan kalau kita sedang ada di luar kota, nah kita bisa tahu, oh televisi di rumah ternyata masih nyala. Nah, kita bisa matikan tanpa kita harus pulang ke rumah ya. Tanpa kita harus pulang ke rumah untuk mematikan TV. Begitupun juga dengan kulkas ya, mesin cuci, printer, kedepannya akan terintegrasi dengan sensor, aktuator, dan dia nanti akan terhubung ke jaringan internet gitu. Jadi nanti kita tinggal coba melihat kira-kira seperti apa peluang bisnis yang selanjutnya bisa kita terapkan dengan menggunakan bantuan IoT gitu loh. Jadi kalau sekarang sudah ada yang bikin alat-alat GPS gitu kan. Alat-alat GPS gitu kan yang dipasang di mobil-mobil. Jadi kita bisa tahu di mana pergerakan mobil. Nah, itu salah satu penerapan dari IoT. Jadi ada sensor yang kita integrasikan ke suatu objek sehingga dengan begitu kita bisa monitoring kondisi daripada objek tersebut. Misalkan kalau kendaraan kita bisa tahu nih kendaraan lagi dibawa kemana. Dia nanti akan menginformasikan daripada titik koordinatnya, latitudenya, longitudenya lagi di mana gitu. Terus misalkan alat IoT kita integrasikan ke sepatu misalkan. Berarti alat IoT itu nanti bisa menginformasikan berapa langkah kaki kita dalam satu hari, gitu. Jadi idealnya kan berapa? 5.000 langkah ya dalam satu hari gitu. Nah, misalkan pergerakan kita nanti akan direcord oleh si sensor dan dia nanti informasinya nanti akan dikirim ke internet gitu. Sehingga kita bisa tahu berapa jumlah langkah kaki kita dalam satu hari, gitu. Oh, ternyata langkah kaki saya ini kurang kurang 5.000 gitu untuk bisa dikatakan saya menjalani hidup sehat misalkan seperti itu ya. Terus sekarang ada apa smartwatch ya, jam tangan cerdas gitu ya. Dia bisa ngambil tekanan darah, dia bisa ngambil kondisi detak jantung kita, bisa mengetahui kadar kadar lemak yang ada di dalam tubuh kita dan lain sebagainya gitu.
Jadi itu terkait dengan konsep daripada Internet of Things gitu ya. Nah, jadi apa sih yang perlu kita kuasai gitu? Apa sih yang perlu kita ketahui untuk eh, apa yang selanjutnya perlu kita ketahui untuk memulai belajar Internet of Things ya? Apa yang perlu kita mulai? Nah, tentu saja yang dibutuhkan untuk membangun suatu IoT ya, itu sistem berbasis IoT. Tentu saja teman-teman harus memiliki basic skill programming ya. Jadi programming ini adalah keahlian wajib ya. Menurut saya keahlian programming ini wajib diketahui gitu. Jadi bahkan orang non IT sekalipun itu harus bisa coding sekarang, harus bisa programming karena dengan programming ini artinya melatih cara kita berpikir gitu ya. Programming, terus nanti kita butuh keahlian juga tentang basic elektronika ya. Jadi basic elektronikanya cuman apa? Cuman mengetahui mana positif, mana tegangan negatif, kemudian eh, bagaimana cara membaca pin ya, mana pin untuk input, mana pin untuk output, terus bagaimana menentukan pengiriman sinyal dan lain sebagainya. Jadi kita tidak butuh keahlian yang betul-betul mendalam gitu untuk membangun sistem IoT gitu ya. Kita cukup paham sintak dasarnya, konsepnya, sehingga dengan begitu kita bisa membuat sistem IoT yang sederhana gitu ya. Nah, programming elektronika tentu saja dibutuhkan keahlian basic networking gitu, jaringan ya. Nah, jadi ini menurut saya keahlian yang menurut saya keahlian dasar lah yang harus dimiliki dan untuk memahami skill seperti ini kita tidak harus menjadi seorang yang advance gitu ya. Nah, jadi yang dibutuhkan cuman tekun doang sih sebenarnya gitu. Nah, jadi apa yang kita butuhkan untuk membangun sistem berbasis IoT ya? Requirement untuk softwarenya. Ah, untuk requirement softwarenya ya tentu saja software dan hardware ya. Kebutuhan untuk perangkat lunak hardware dan softwarenya gitu. Nah, kalau kebutuhan hardwarenya ya tentu saja teman-teman harus punya ESP32 atau pakai ESP8266 gitu ya. Namun di sini eh, kita bisa mensimulasikan IoT dengan menggunakan tools yang disebut dengan Walkway gitu ya. Kita bisa pakai Walkway. Jadi Walkway ini adalah tools simulator gitu ya. Jadi teman-teman yang tidak punya perangkat mikro ya jangan berkecil hati gitu. Kita masih bisa belajar IoT tanpa punya mikronya gitu. Jadi kita bisa pakai Walkway ya. Kita bisa pakai simulator Walkway untuk merancang, untuk mendesain rangkaian kita, untuk melakukan programming, melakukan uji coba pengiriman data. Nah, nanti kalau sudah jadi proyeknya kita buat dengan Walkway, nah kita bisa download source code-nya gitu. Kita bisa download source code-nya untuk selanjutnya nanti kita install ke dalam perangkat ESP32 atau ke perangkat ESP8266 gitu. Nah, jadi kita ndak ngoding langsung ke perangkat mikronya, ndak. Kita belajar dari simulator dulu gitu. Jadi kita ketika proyek kita sudah jadi, nah baru kita download source code-nya dan kita install ke dalam real board-nya gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kita butuhkan juga tentu saja kita harus punya hosting gitu kan. Karena kan ini IoT kan. Jadi kan nanti ini IoT, jadi kan data kita nanti dikirim ke internet. Ya, tentu saja kita harus punya server gitu ya. Untuk menampung data-data sensor yang nanti akan dikirimkan ke server. Jadi nanti bisa cari hosting yang gratisan gitu bisa ya. Jadi kalau saya sendiri pakai rumah web ya. Nanti teman-teman juga bisa pakai 000 web host ya atau cari yang hosting hosting gratisan gitu. Nah, cari yang hosting gratisan karena di website itu nanti kita akan desain webnya gitu. Di sana nanti kita akan upload source code aplikasi yang kita kembangkan gitu ya.
Ah, nah kemudian eh, requirement berikutnya ya tentu saja teman-teman harus punya koneksi internet ya, dan perangkat-perangkat pendukung gitu. Ah, perangkat-perangkat pendukung IoT. Ah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti sensor dan aktuator gitu ya. Ah, ini. Nah, jadi kan sistem yang mau kita kembangkan ini kan nanti apa? Monitoring ini ya, monitoring ketersediaan lahan parkir gitu. Jadi kita butuh sensor, kita butuh alat untuk bisa mengetahui, misalkan ketika ada objek kendaraan gitu. Nah, jadi nanti sensor yang bisa kita gunakan di situ adalah sensor seperti ultrasonik gitu kan, atau kita bisa menggunakan sensor peer dan lain sebagainya ya. Ah, nah, sedangkan kalau aktuator itu bisa untuk sensor kita bisa pakai ultrasonik atau sensor peer, dan sedangkan untuk aktuator sendiri kita bisa menggunakan LED atau kita menggunakan relay gitu. Ah, jadi konsepnya nanti seperti ini. Jadi konsepnya itu kita punya mikro, terus mikronya itu diintegrasi dengan sensor ultrasonik. Nah, mikro ini nanti connect ke jaringan internet. Nah, jadi ketika ada kendaraan yang parkir di depan sensor itu, maka sensor selanjutnya nanti akan mendeteksi ada objek, ada kendaraan di depan si perangkat sensor gitu. Nah, kemudian perangkat sensor nanti selanjutnya akan mengirimkan nilainya ke internet untuk divisualisasikan. Nah, misalkan kita bisa bikin slot parkir satu, slot parkir dua, slot parkir tiga gitu. Nah, misalkan kalau slot parkirnya masih kosong, maka dia memiliki warna hijau gitu. Dia warnanya hijau. Nah, misalkan ketika ternyata terisi, maka warna hijau tadi selanjutnya nanti akan berubah menjadi warna merah. Itu artinya eh, slot itu sudah terisi oleh suatu kendaraan gitu. Nah, jadi saya terinspirasi dari kasus teman gitu ya. Jadi kayak di kota Jakarta ini kan terutama yang kerja yang terutama yang tinggal di apartemen itu kalau pulang kerja pasti dia susah cari tempat parkir gitu. Ah, jadi kadang dia minta tolong itu sama istrinya. Em, Tolong turun ke basement, lihat di mana parkiran yang kosong gitu. Ah, terus nanti ditungguin suaminya pulang, terus dia berdiri di tempat itu gitu. Baru bisa diisi sama si orang tadi gitu. Nah, ini jadi masalah kan tentunya. Masa mau melakukan hal seperti itu terus-menerus gitu. Nah, jadi saya ada konsep bagaimana di setiap slot parkir itu kita pasang sensor. Nah, terus nanti setiap ada kendaraan yang mengisi di slot parkir tersebut, maka tampilannya di dalam halaman website itu slotnya terisi. Jadi bisa kita buat semacam apa denahnya gitu ya, kotak-kotak gitu. Ini slot parkir satu, slot parkir dua, slot parkir tiga. Nah, misalkan kalau yang slot parkir pertama terisi, maka dia berubah menjadi warna merah. Sementara yang kosong itu masih menggunakan warna hijau gitu, yang menandakan bahwa slot itu masih kosong. Jadi sebelum pulang kita bisa ngecek ke aplikasi slot mana sih yang masih kosong gitu untuk bisa saya isi gitu. Jadi konsepnya seperti itulah. Nah, jadi untuk softwarenya sendiri kita bisa pakai Walkwi ya. Jadi saya buka Walkwi. Jadi ini adalah simulator microcontroller ya. Jadi kita ndak harus install softwarenya ke dalam perangkat komputer kita gitu ya. Jadi kita cuman butuh akses internet untuk
bisa membuka aplikasi Walkwie ini ya. Terus nanti kita tinggal memilih jenis board yang mau kita gunakan gitu. Nah, misalkan untuk pembelajaran awal kita bisa pakai Arduino Uno dulu untuk perangkat mikrokontrolernya ya. Jadi saya pakai Arduino. ah, saya pakai Arduino. Ini. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi dengan perangkat mikrokontroler Arduino ini kita bisa buat berbagai macam jenis project ya dengan bantuan perangkat mikro Arduino ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di gambar ya. Jadi Arduino itu bentuknya seperti ini ya. Jadi dia itu kecil sebenarnya ukurannya. Jadi bisa masuk ke dalam kantong gitu. Saking saking kecilnya ukuran dari si perangkat mikro itu ya. Jadi perangkat mikro ini merupakan rangkaian elektronika yang mana dalam di dalam rangkaian Arduino ini kita bisa memasangkan daripada perangkat-perangkat sensor maupun aktuator yang nanti kita butuhkan gitu ya. Ya. Jadi mudahnya begini. Analoginya sensor dengan aktuator itu seperti manusia lah ya. Man versus robot gitu ya. Jadi kalau kita coba lihat ah, jadi seperti ini. Ah, jadi apa namanya? Kalau si Arduino ya, eh, kalau si kalau si mikrokontroler itu dapat kita katakan sebagai eh, otak dari si robot gitu kan. Ah, jadi mikrokontroler ini kita bisa anggap dia seperti eh, pemrosesan inti dari robot gitu ya. Ya, ini robotnya. Jadi si robot ini nanti bisa kita pasangkan panca indera. Nah, jadi panca indera itu yang kita sebut dengan sensor. Ya, jadi dengan menggunakan bantuan sensor kita bisa mencium adanya objek misalkan ya, mencium bau ya. Jadi sebagai manusia kan kita dilengkapi dengan panca indera ya, kita bisa mencium bau, kita bisa melihat, ya kita bisa mendengar. Nah, itu panca indera kita. Panca indera kita itu bisa kita sebut sebagai sensor. Nah, kalau di dalam mesin itu dikatakan sensor ya. Jadi dia bisa menerima input berupa suara, dia bisa menerima input berupa gambar gitu kan. Nah, selain itu, selain dia punya panca indera, si robot ini juga punya tangan. Nah, tangan ini yang kita sebut dengan aktuator. Nah, tangan ini yang kita sebut dengan aktuator ya. Kemudian kaki ya, kemudian kenapa robot ini bisa jalan gitu? Karena ada aktuatornya. Kenapa dia bisa menggerakkan tangan? Karena ada aktuatornya. Kenapa dia bisa mencium adanya bau gitu? Kenapa dia bisa melihat? Karena ada sensor gitu. Jadi itu fungsi daripada sensor dan aktuator. Jadi sensor ini adalah input, dia menerima adanya masukan. Sedangkan aktuator itu merupakan respon dari input yang masuk melalui sensor gitu. Jadi kita bisa hasilkan respon dari sensor itu melalui suatu aktuator gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Walkwie di sini ada banyak jenis sensor yang bisa kita gunakan di situ ya. Jadi ada sensor ultrasonik, ada sensor suhu dan kelembapan, sensor cahaya, sensor bau ya, sensor gerak, sensor dan berbagai macam jenis sensor yang ada gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan sensor-sensor tadi gitu ya. Nah, selain sensor ada juga perangkat aktuator. Jadi perangkat aktuator ini umumnya adalah perangkat output. Contohnya seperti LED ya. Jadi kita bisa mengontrol LED ini untuk mematikan dan menyalakan daripada LED. Terus ada servo ya untuk menyalakan lampu ya ini
eh, relay untuk memutus dan menyambung arus listrik, ada servo ya untuk menggerakkan lengan daripada robot ya, dan lain sebagainya. Jadi ini yang selanjutnya nanti akan kita coba pelajari gitu. Bagaimana kita pelajari daripada sistem kerja sensor dan aktuator, kemudian bagaimana selanjutnya kita hubungkan ke internet gitu. Bagaimana selanjutnya output daripada sensor dan aktuator tadi kita hubungkan ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, gini. Nah, jadi perangkat mikro itu nanti ada dua, ada perangkat kerasnya dan ada perangkat lunaknya gitu. Jadi ini perangkat kerasnya, di sini kita akan memasang daripada sensor dan aktuator, dan di sisi kiri di sini kita bisa melakukan coding di sini. Jadi di bagian kiri ini nanti kita akan melakukan coding. Jadi setelah kita memasang daripada perangkat sensor dan aktuator, maka tahap berikutnya nanti kita akan melakukan coding gitu. Jadi kita masukkan coding di dalam jendela kerja ini ya. Eh, nah, jadi di sini saya mulai dengan LED ya. Ini seperti ini LED. Jadi LED ini nanti kita akan pasang ke pin-pin yang ada di dalam Arduino. Ya. Jadi kita bisa lihat di situ ada pin digital dan ada pin analog gitu ya. Jadi baik pin digital maupun pin analog itu kita bisa sesuaikan dengan jenis sensor ya. Jadi kalau sensornya itu adalah sensor analog, berarti kita masukin ke pin analog gitu. Nah, kalau LED-nya, kalau sensornya itu ternyata sensor digital ya sudah kita masukin ke sensor di digital gitu. Kita masukin ke pin digital gitu. Jadi kita tinggal menyesuaikan daripada perangkat yang digunakan gitu. Nah, jadi kalau Arduino ini, kalau LED ini dia mudahnya eh, kita bisa sambungkan kemana dia? Jadi ada dua kaki. Jadi kalau perangkat mikro itu pasti ya, sudah pasti minimal dia harus punya dua pin, dua kaki gitu. Karena kenapa? Karena satu dia akan terhubung ke ground, ke negatif, dan satu nanti akan kita hubungkan ke pin positif ya, seperti ini. Ah, jadi dia kan positif negatif ya. Jadi untuk positifnya kita sambungkan ke pin data, karena nanti akan dikirimkan signal. Dan untuk kaki negatifnya kita hubungkan ke ground gitu, ke negatif ya. Ya, dan seperti biasa kalau saya itu selalu menandai warna daripada kabelnya gitu. Jadi kalau yang ke ground biasa saya kasih warna hitam gitu. Agar memudahkan kita untuk mengidentifikasi ini jalurnya kemana gitu. Nah, jadi kalau kita sudah pasang pinnya, maka tahap berikutnya kita akan melakukan coding gitu. Gitu. Jadi pasti selalu dimulai dari itu ya. Kalau Anda bikin project pasti dimulai dari merangkai alatnya dulu. Nah, setelah Anda selesai rangkai alatnya, baru Anda mulai buat codingnya. Karena coding yang akan kita buat ini nanti akan menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan di rangkaian gitu ya. Ah, jadi di dalam Arduino itu dia minimal ada dua fungsi di sana. Jadi di Arduino itu minimal terdapat dua fungsi. Jadi yang pertama itu adalah fungsi setup dan yang kedua itu merupakan fungsi looping. Nah, jadi fungsi setup ini adalah fungsi inisialisasi. Jadi saya tulis ini. Ini merupakan fungsi inisialisasi. Kenapa dia dikatakan fungsi inisialisasi? Karena ketika perangkat mikro menyala, maka dia nanti akan mengenali perangkat pin yang terhubung ke perangkat mikrokontroler. Gitu. Jadi di dalam void setup ini kita definisikan mana pin yang jadi input, mana pin yang jadi output. Itu kita definisikan di dalam void setup gitu. Nah, sedangkan inti programnya itu ada di sini. Ini merupakan inti program. Instruksi atau coding
akan dieksekusi secara berulang-ulang di bagian ini. Ah, jadi dia di dalam void loop ini dia looping forever gitu. Dia looping forever. Dia akan melakukan perulangan terus-menerus. Sampai kapan? Kapan kondisi berhentinya? Kondisi berhentinya ketika tidak ada arus listrik. Nah, gitu. Selama ada arus listrik, maka apa yang ada di dalam void loop ini selanjutnya nanti akan dieksekusi secara berulang-ulang, secara terus-menerus. Gitu. Jadi seperti ini ya contohnya. Jadi di sini kan ada apa namanya LED ya. Jadi kita bisa define di sini integer LED gitu kan. Kenapa pakai LED? Karena ini kan number ya. Di sini kan number, ini kan angka gitu kan. Dia masuk ke pin 1 berarti kita tulis integer LED, LED merah itu sama dengan pin 1 gitu. Integer LED merah sama dengan 1. Nah, terus di sini kita tinggal tulis saja pin mode. Modenya apa? Mode dari LED merah itu adalah tentu saja dia pasti output ya, karena dia yang menerima signal. Jadi kalau aktuator itu pasti masuk ke output, sedangkan sensor itu sudah pasti masuk ke input. Karena sensor ini nanti kan akan melakukan akuisisi data, dia kan ngambil nilai di sekitar lingkungan kita gitu, makanya dia sebagai input. Ya, dan hasil pemrosesan daripada signal tadi itu nanti akan kita kirim ke perangkat aktuator. Seperti itu. Makanya cara mendefinisikannya pin mode kita set dia sebagai output ya. Terus kemudian barulah di sini kita tuliskan. Di sini baru kita tulis. Misalkan digital write. Kita tulis digital write. Misalkan LED merah nyala nyala selama berapa detik. Ah, Misalkan dia nyala selama kita delay. Ini digital write-nya ini huruf kecil lah ini. Jadi ini fungsi untuk melakukan pengiriman sinyal. Jadi kalau saya tulis di sini digital write, LED merah sama dengan high, itu artinya saya ngirim sinyal high ya. Saya ngirim sinyal listrik ke LED merah ini. Ah, Kemudian setelah saya kirim signal, saya ingin delay, misalkan selama 2 detik gitu. Dia delay selama 2 detik, baru kita kirim lagi untuk sinyal low. Sinyal low kita kirim, sinyal low kita kirim eh, s- eh, sinyal low, ya. Kemudian kita delay lagi selama 2 detik. Nah, ini artinya apa? Ini outputnya nanti LED merah akan nyala selama 2 detik, terus mati, dan nyala lagi 2 detik. Nyala 2 detik dan mati selama 2 detik. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya coba compile, dia compile. Nah, ini. Bisa kita lihat di sini. Tapi ini dia nyala 2 detik dan mati 1 detik. Nah, seperti itu. Jadi ini looping forever. Jadi kenapa dia bisa seperti ini? Karena dia ada di dalam fungsi void loop. Jadi di void loop ini nanti akan dieksekusi secara berulang-ulang terus-menerus, tidak berhenti. Dia akan menyala terus-menerus. Kondisi berhentinya kapan? Kondisi berhentinya ketika colokan listriknya saya cabut. Berarti tidak ada arus listrik. Ketika tidak ada arus listrik, maka fungsi void loop ini tidak akan tereksekusi gitu. Jadi selama ada arus listrik, maka fungsi-fungsi yang telah kita definisikan di dalam coding ini nanti akan dieksekusi gitu kan. Jadi yang terjadi itu ketika kita compile, maka coding ini nanti akan dirubah ke dalam binary ya. Akan dirubah ke dalam bit mesin yang selanjutnya nanti akan disimpan ke dalam IC dari si Arduino itu ya. Dalam hal ini Arduino menggunakan IC ATmega 328 gitu. Di sini ini otaknya nih. Otak dari si
mikrokontroler itu adalah si IC ini. Jadi semua program yang kita masukkan nanti akan tersimpan di dalam IC si Arduino ini gitu loh. Seperti itu ya. Ini untuk aktuator. Sampai di sini dulu ada pertanyaan teman-teman mungkin. Ini basic sekali ya. Kita bahas tentang dasar Arduino gitu ya. Di sini oke ya, aman ya. Nah, ini untuk perangkat input. Nah, kemudian ada lagi perangkat output. Ini untuk perangkat aktuator. Kemudian ada lagi untuk sensor. Misalkan sensor saya mau pakai uh, ultrasonik gitu kan. Saya mau pakai sensor ultrasonik gitu kan. Izin Pak Ya, oh Bang ya, Said, ya, silakan, silakan. boleh saya tanya? Ya, Saya silakan. awam nih Bang. Ya. Eh, yang hijau ini memang harus di TX 1. Saya kayaknya tadi agak kelewat nih yang Oh, ini enggak harus. Ini di mana saja oh boleh. enggak. Oh gitu. Ini, ya, ini di mana saja boleh. Hmm. Yang Ah, penting dia di yang penting dia di kolom digital di lah gitu. kolom. Yang penting di baris digital karena ini kan perangkat digital gitu ya. Dia kan nilainya cuma satu. Kalau bukan satu Hmm. ya nol gitu. Sementara signal digital kan dia mengeluarkan signal satu dan nol. Jadi bisa di dari pin satu sampai ke pin 13 bisa. Mau masuk kemana nih? Oh, kecuali Misalkan kecuali saya pin groundnya itu. groundnya. Kecuali itu ya. Ya, kecuali ini. Kalau ground ini sudah pasti masuk di ground ini. Tidak mungkin Oke. masuk ke pin yang lain gitu. Ya, ya. Ah, ah. Oke, Dia, terima kasih. oke, sama-sama ya. Seperti itu ya. Jadi terkait pin ini bebas. Intinya selama dia digital ya kita masukkan ke digital. Entah itu mau satu, mau dua, mau tiga, boleh. Tapi kalau dia analog ya kita paling tidak kita bisa pakai juga yang pin analognya. Ah, jadi setiap pin ini ya, jadi setiap pin yang ada di Arduino ini dia tuh mengeluarkan tegangan sebesar 3,3 volt ya. Dia mengeluarkan tegangan sebesar 3,3 volt dari setiap kaki-kaki pin yang ada. Kecuali kalau perangkat aktuatornya ini ternyata dia butuh tegangan di atas 3. Kita bisa ambilkan di sini. Ini ada yang 5 volt. Jadi kita harus hati-hati juga. Jadi terkait dengan pemasangan sensor ini, aktuator ini hati-hati. Jadi kita harus tahu cara baca datasheetnya dulu. Nah, kalau perangkatnya itu dia butuh tegangan output 3,3 ya ambilkan dari 3,3. Jangan ambilkan dari 5 volt. Bisa-bisa putus dia, bisa-bisa rusak LED-nya. Karena kenapa? Karena kelebihan tegangan. Jadi bisa ambilkan dari 5 volt tapi dengan catatan kita lewatkan resistor dulu, kita lewatkan hambatan dulu supaya signal yang keluar itu tidak melebihi daripada batasan dari si perangkat si perangkat dari LED itu sendiri gitu. Gitu ya. Oke, ya Pak. Heeh. Ah, Kemudian kita bisa lagi pakai untuk sensor. Jadi ini bisa kita modifikasi nih. Bisa kita modifikasi. Jadi misalkan kalau LED-nya itu misalkan lebih dari 3 gitu kan. Kita bisa tambah satu ini warna kuning, satu lagi ini warna hijau. Ah, ini kita tinggal rubah jadi warna hijau. Terus ini nanti seperti biasa, ini bisa kita ambilkan ke mana? Ke ground. Begitupun ini juga masuk ke ground. Terus warnanya bisa kita rubah. Misalkan di sini pakai warna hitam, memudahkan kita mengidentifikasi. Nah, kalau yang kuning saya kasih masuk di pin 2, sedangkan yang hijau saya masukkan ke pin 3 gitu. Jadi kalau sudah seperti ini kita tinggal
Jadi apa yang perlu saya lakukan? Berarti kan saya tinggal tambahkan saja di sini kan. LED, sini saya tinggal tambahkan. LED kuning sama dengan pin 2. Dia kan masuknya di pin 2 ya. Nah, begitupun juga kalau di LED hijau. Ah, LED hijau itu dia masuk di pin 3. Ah, gini. Terus di sini di bagian void setup, kita tinggal daftarkan pinnya. Yang perangkat yang baru saja kita pasang itu kan LED kuning ya. LED kuning kita set dia juga sebagai output dan LED merah kita definisikan juga dia sebagai output. Gini. Sekarang kita tinggal program. Jadi saya mau misalkan seperti ini. Saya mau misalkan setelah LED merah, ini saya tinggal paste saja nih. Ini saya paste, tapi yang di ini merah merah, berarti yang di sini saya tukar saja dengan kuning. Ini saya tukar dengan kuning. Ini jangan sampai berbeda cara penulisannya karena di Arduino itu dia case sensitif ya. Jadi yang dimaksud dengan case sensitif itu artinya besar dan kecilnya itu pengaruh gitu. Jadi kalau di sini tertulis K-nya K besar ya kita tulisnya pakai K besar gitu. Jangan jangan pakai K kecil itu. Itu nanti akan menyebabkan error gitu ya. Jadi ini case sensitif. Kalau programming itu case sensitif dia. Besar kecil itu mempengaruhi. Ah, ah, ini LED merah, ini salah ini pasti error ini. Kenapa? Karena saya mendefinisikan LED merah 2 kali. Sementara di sini adalah LED hijau. Nah, jadi hati-hati. LED hijau di sini merah merah kuning kuning di sini hijau hijau. Nah, gitu. Ketika saya compile, coba lihat. Jadi ini LED merah menyala 2 detik, mati 2 detik, kemudian berganti lagi. LED kuning nyala 2 detik, mati 2 detik, terus berganti lagi. LED hijau nyala 2 detik dan dia mati 2 detik. Gitu. Jadi seperti itu sistem kerjanya. Ya. Ah, jadi kita seperti lampu merah gitu ya. Jadi lampu merah itu logikanya sederhana sekali, cuman seperti ini saja. Kita program dia nyala selama berapa detik, terus mati berapa detik, merahnya berapa detik, tapi bukan detik ya. Kalau yang di lampu merah itu dia menit gitu. Ya. Jadi akan nyala dan mati secara bergantian. Nah, gitu. Nah, ini untuk contoh perangkat aktuator. Nah, kita bisa tambah. Nah, misalkan jadi kan project yang mau kita buat ini kan ini ya. Apa jadi project yang mau kita buat ini kan ini apa namanya? Slot parkir ya. Ah, yang mau kita buat kan slot parkir gitu. Berarti kita butuh alat untuk mendeteksi objek. Jadi alat untuk deteksi objek itu adalah Anda bisa pakai peer atau Anda bisa pakai ultrasonic. Nah ini ultrasonic. Jadi bisa kita lihat di sini ultrasonic itu ada 2 matanya. Ada 2 matanya. Kenapa 2 matanya? Karena ini berfungsi untuk ngirim signal, ada yang berfungsi untuk ngirim signal, dan ada yang berfungsi untuk menerima signal, ya menerima pantulan signal. Ya. Jadi sistem kerja sensor ultrasonik itu, jadi ultrasonik itu dia terinspirasi daripada cara kerja dari kelelawar ya. Jadi kelelawar itu nggak bisa melihat dia, nggak bisa melihat. Dia bisa menghindar dari adanya objek karena ada signal yang dihasilkan dari si kelelawar tadi. Jadi dia menghasilkan suatu gelombang ultrasonik gitu ya. Ah,
Kemudian pantulan dari gelombang ultrasonik itu selanjutnya nanti akan diterima lagi oleh si kelelawar sehingga dengan begitu dia bisa tahu bahwa di sana itu ada objek, di sana itu ada sesuatu gitu karena gelombang yang dihasilkan tadi gitu. Nah, jadi ultrasonik itu terinspirasi daripada cara kerja kelelawar gitu. Ah, dan dia juga terinspirasi dari cara kerja dari ikan lumba-lumba. Jadi ikan lumba-lumba juga pakai gelombang elektromagnetik dia, ultrasonik, sorry. Nah, jadi kalau kita coba lihat cara kerjanya, oh sebentar, oh, laptop saya mau lowbat, saya cas dulu. Saya cas dulu. Jadi kita bisa lihat sistem kerja daripada sensor ultrasonik. Nah, ini. Ah, jadi kalau kita coba lihat ultrasonik kelelawar gitu. Ah, dia dia akan jadi ada dua gelombang, ada gelombang output dan ada gelombang input. Gitu. Ya, jadi lihat seperti ini. Jadi kelelawar bisa tahu kalau di depan ada objek dari mana, dari pantulan signal yang dihasilkan oleh si eh, kelelawar tadi. Pantulan signalnya mengenai si objek, kemudian diterima kembali oleh ultrasonik, oleh si kelelawar, sehingga dia tahu bahwa di depannya itu ada objek dengan jarak berapa meter. Itu. Nah, inilah yang selanjutnya menginspirasi daripada cara kerja ultrasonik ya. Jadi sensor ultrasonik yang kita gunakan itu adalah ultrasonik HCSR04. Ini. Kita coba lihat. Nah, jadi kita bisa bikin sistem radar ini ya. Kita bisa bikin sistem radar dari ultrasonik ya. Jadi ada radar. Jadi misalkan kalau dia masuk ke dalam areanya, kita bisa deteksi ada objek yang mendekat gitu ya. Ah, seperti ini dia sistem kerjanya. Ah, bisa dilihat ya. Cuman ini gambarnya agak buram ini. Ah, jadi kenapa ultrasonik itu dia punya dua mata? Karena satu matanya itu berfungsi sebagai receiver dan satu matanya lagi itu berfungsi sebagai transmitter. Jadi transmitter ini itu yang mengenerate signal. Jadi dia akan menghasilkan signal dalam gelombang frekuensi tertentu ya. Jadi ada frekuensi yang digunakan oleh si sensor ultrasonik ini. Nah, pantulannya objek objek yang dikenai objek yang dikenai oleh gelombang ultrasonik ini selanjutnya terrefleksi, terpantulkan dan kemudian diterima kembali oleh mata dari sensor ultrasonik yang satunya, yaitu yang fungsi receiver. Sehingga dengan begitu kita bisa ukur jaraknya. Oh, jarak saya dengan objek ini ternyata berapa senti, misalkan 5 senti. Oh, itu dari mana? Jadi semakin cepat pantulan signalnya artinya itu menandakan bahwa jarak sensor ini dengan objek semakin semakin dekat gitu loh. Seperti itu. Jadi semakin dekat objek ini terhadap ultrasonik, maka semakin dekat juga jarak kita gitu. Jarak si ultrasonik dengan si objek tadi gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti kita program dua matanya ini. Jadi matanya nanti kita program ada yang sebagai transmit dan ada yang sebagai receive gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengacu pada dataset ultrasonik, nah seperti ini. Ini. Jadi ini fungsi kaki-kaki pin yang ada di dalam ultrasonik. Jadi ultrasonik itu punya 4 kaki pin. Dia punya 4 kaki. Ada kaki VCC ya.
Jadi VCC di sini kita supply dengan tegangan 5 volt. Ya, jadi di sini dia kasih klep plus 5 volt gitu. Artinya ultrasonic ini untuk dapat beroperasi dia butuh tegangan input sebesar 5 volt. Nah, kemudian trigger, trigger ini merupakan pin input ya. Ini merupakan pin input, dia akan menerima input berupa signal. Kemudian ada pin echo. Jadi pin echo ini yang mengenerate signal, yang mengenerate signal. Dia akan menghasilkan signal dan pantulan signal dari objek akan diterima oleh trigger pin. Nah, kemudian ada ground. Nah, kemudian berikutnya ada ground. Jadi ground ini kita hubungkan ke negatif gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini saya bisa hubungkan ini. Jadi kalau mengacu daripada dataset tadi kan ini dia butuh tegangan 5 volt ya. Berarti saya ambilkan sini 5 volt. Saya ambilkan dia 5 volt. Kemudian untuk ground pasti saya hubungkan dia ke ground. Untuk trigger, di sini saya bisa hubungkan ke pin 10 dan echo saya bisa hubungkan ke pin 11. Gitu. Ini supaya memudahkan ini warnanya saya bedakan. Satu warna kuning, satu warna hijau. Ini warna merah, ini warna kuning, ini warna hijau gitu biar biar ini. Ah, sekarang kita tinggal apa? Sekarang kita tinggal masuk ke dalam tahapan coding. Ah, jadi intinya coding itu. Jadi terus terang saya udah coding bertahun-tahun terus terang sampai sekarang itu saya nggak pernah hafal itu yang namanya coding. Karena memang pada dasarnya coding itu bukan buat dihafal ya. Jadi kalau ada orang belajar ngoding itu dia hafal itu salah, cara belajarnya itu salah. Nggak mungkin kita mau hafal coding sampai sebanyak itu nggak mungkin. Jadi intinya belajar coding di sini itu adalah memahami apa maksud daripada baris per baris. Nggak usah dihafal. Jadi jangan ambil alih tugasnya Google, jangan ambil alih tugasnya ChatGPT, itu sudah jadi tugasnya mereka. Tugas kita sebagai seorang programmer di sini adalah problem solving. Bagaimana selanjutnya dari coding-coding yang dihasilkan oleh si ChatGPT, oleh si Google, kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Gitu. Jadi kalau coding itu mau dihafal, otak kita sampai sejauh mana sih kapasitas otak kita untuk bisa menghafal coding-coding itu kan? Jadi kalau Anda harus sering-sering lihat coding, pahami baris per barisnya gitu. Jadi tidak harus dihafalkan gitu ya. Jadi kalau saya sendiri tuh, kalau coding pasti memanfaatkan yang namanya search engine. Saya cari example ultrasonic kode, ya sudah. Jadi nanti kita tinggal copy paste. Yang penting kita paham dengan baris coding yang kita ambil gitu ya. Nah, jadi intinya di sini adalah kita memahami daripada konsepnya, sistem kerjanya gitu. Dan permasalahan coding kita bisa copy paste gitu. Tapi dengan catatan tentu saja kita harus paham dari maksud daripada codingnya gitu. Nah ini ya, ini saya copy dulu. Itu kan, ini kan ada dua pin ya. Jadi VCC sama ground itu Anda nggak perlu definisikan itu, nggak perlu. Ground sama VCC nggak perlu didefinisikan. Yang perlu didefinisikan itu adalah pin data. Itu yang perlu kita definisikan. Nah, kalau kita mengacu tadi, yang pin trigger ini masuk ke mana? Sebentar, saya ulangi dulu ini. Ini saya ulangi. Trigger pin, trigger pin saya ke 12 saja. Ini berarti 12. Nah, di sini saya rubah jadi 12. Ini. Dan echo pin, saya tarik ini echo pin di mana? Oh, echo pin nggak mungkin lagi saya masukkan ke 12 gitu kan. Saya masukkan dia ke 13. Gini. Jadi di sini 12, 13. Gini kan. Ah, kalau sudah, kita lihat lagi. Jadi enggak apa-apa, nyontek enggak apa-apa. Jadi tidak ada itu programmer yang bisa hafal semua coding itu enggak ada.
Itu bukan tugas kita untuk menghafal. Tugas kita itu adalah untuk menyontek dan memahami tapinya ya. Jangan nyontek tapi Anda tidak paham. Ah, itu yang bahaya. Ah, ini kita copy. Ah, jadi kan seperti yang saya jelaskan tadi kan, seperti yang saya jelaskan tadi, trigger ini kan dia generate signal ya. Kalau dia menghasilkan signal, berarti kita set dia sebagai apa? Sebagai output. Kalau dia menghasilkan signal, berarti kita jadikan dia sebagai output. Sedangkan kalau dia menerima signal, berarti kita jadikan dia sebagai input. Nah, gitu. Jadi ini saya paste saja. Ini saya paste. Ini saya paste kemana? Ini saya paste ke dalam. Saya, ini saya paste ke dalam fungsi void setup. Karena ini adalah fungsi inisialisasi. Ini. 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 Ini pin input. Trigger. Coba kita lihat ini trigger. Ini trigger, ini yang menghasilkan signal. Kemudian pantulan daripada signal ini nanti akan diterima oleh si echo pin ya. Jadi dia sebagai input karena dia akan menerima pantulan signal yang dihasilkan oleh trigger pin gitu ya. Kemudian baru di sini kita copy. Baru di sini kita copy di bagian sampai di sini. Ini. Ini nanti saya jelaskan apa maksudnya ini. Berarti di sini di fungsi void loop. Saya paste. Jadi perhatikan di sini. Nah, ini. Ah, ah, saya sejajarkan biar mudah. Ah, jadi saya kasih keterangan. Ini adalah bagian ultrasonik dan ini adalah bagian LED gitu kan. Jadi dia jalan secara independen. Ini jalan LED jalan sendiri. Fungsi ultrasonik kita juga jalan sendiri di baris bawahnya. Jadi seperti coba perhatikan ini. Kalau kita mengacu pada konsep dari ultrasonik tadi kan dia menghasilkan signal ya. Dia generate signal. Mana tadi? Ini ya. Jadi kita coba lihat. Di trigger pin kan dia menghasilkan signal. Nah, bisa kita lihat ini. Trigger pin kita delay. Trigger pin artinya kan nyala. Dia ngirim signal, terus delay, terus ngirim lagi. Jadi ini dilakukan secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Kirim, delay, kirim, delay, kirim, delay, kirim, delay, kirim, delay, sehingga hasilnya seperti ini. Dia akan menghasilkan suatu gelombang. Jadi delay dari satu gelombang ke gelombang yang lain itu adalah 10 10 mikrosecond. Ini jaraknya. Jarak antara satu gelombang dengan gelombang yang lain itu adalah 10 mikrosecond. Nah, setelah kita generate signal, maka pantulan signal itu selanjutnya nanti akan diterima oleh echo echo pinnya. Jadi echo pin di sini adalah yang ini, yang receiver. Jadi kita terima pantulan signalnya, kemudian kita tampung ke dalam variabel duration. Terus durasi. Sekarang untuk mengetahui jarak berarti rumusnya 0,017 kali durasi. Jadi 0,017 ini dari mana? Rumus 0,017 ini adalah kecepatan rambat signal di udara. Itu kecepatannya. Kalau secara fisika 0,034 ini artinya kecepatan rambat signal ya. Kecepatan rambat sinyal di udara itu. Jadi dengan melakukan perkalian dari 0,017 dikali dengan durasi, maka kita dapatkan jarak. Terus jaraknya selanjutnya kita print. Jadi fungsi serial print di sini adalah fungsi untuk
menghasilkan output. Ini adalah fungsi untuk menghasilkan output dari jarak objek terhadap ultrasonik gitu ya. Nah ini kalau saya jalankan, ah, ada error. Kenapa ada error? Nah inilah bagusnya Anda pakai Walkwi. Kalau kita pakai Walkwi nanti dia sampaikan itu bahwa ada yang salah gitu. Jadi dia katakan begini, dia katakan variabel duration sama variabel distance itu belum didefinisikan. Nah itu. Ini loh ini kok tiba-tiba muncul? Ini sudah didefinisikan belum di awal lah gitu. Jadi jangan lupa kita definisikan di awal. Berarti di sini kita definisikan untuk variabelnya. Jadi kalau mengacu dari coding yang kita contek tadi, ini dia pakai tipe data float ya. Jadi float itu adalah tipe data bilangan bulat. Ya, kenapa kita pakai tipe data bilangan bulat? Karena kita ingin ketelitian gitu. Kita ingin ketelitian dari hasil pengukuran. Makanya kita pakai float, ya, bukan bukan integer, bukan bilangan bulat gitu ya. Nah, ini sekarang saya jalankan. Masih ada error enggak? Nah, kalau tidak ada error berarti ini udah bekerja. Nah, ini udah bekerja. Nah, oh, tapi ini seharusnya ada serial printnya ini, sebentar. Ini ketika saya gerakan objeknya, ini seharusnya ada tampilkan jaraknya ini. Jaraknya adalah 160 cm. 100. Jadi antara ultrasonik sama si LED ini dia bekerja secara independen ya. Gitu. Ini baru muncul. Kenapa bisa error? Kenapa bisa outputnya error? Kenapa? Kenapa outputnya bisa error? Karena kita belum mendefinisikan serial print. Jadi di sini kita harus definisikan serial beginnya. Serial monitornya mau jalan di baud rate berapa? Oh, serial begin ini pakai 9600 ya. Supaya kita bisa monitoring output dari si perangkat mikro. Makanya kita definisikan serial monitornya. Serial monitor dia eh, serial monitor dia menggunakan 9600. Nah, jadi ini default gitu. Jadi kalau ditanya, "Pak, kenapa itu 9600?" Ya karena memang bawaannya Arduino. Nah, itu. Kalau Arduino pasti serial monitornya di 9600. Standarnya ya, tapi bisa kita ganti. Jadi misalkan teman-teman kalau pakai ESP32, serial monitornya kadang di baud rate 11500. Itu macam-macam. Jadi saya definisikan di 9600 gitu, karena itu kecepatan pertukaran data di perangkat mikro. Agar outputnya bisa kita monitoring. Nah, kita jalankan. Ah, Jalanlah dia sekarang. Ini. Ini sekarang kalau saya coba masukkan nilainya, ah, ini seharusnya dia ngeprint ini di bawah. Di sini seharusnya dia ngeprint jaraknya adalah 194 cm. Ini jaraknya 194 cm nih. Ah, jadi sekarang saya mau bikin begini. Biar enak gini. Ini kan serial monitornya nggak jalan. Kita nggak tahu ini nilainya sudah berapa. Saya bisa bikin begini. Ini saya hapus saja nih. Ini saya hapus. Atau ini saya kasih komentar lah ya. Ini saya kasih komentar saja. Jadi saya bikin begini. Ini kan maksimal jarak tadi berapa? Ini baru jalan. Ini baru jalan. Jadi ternyata ada konflik dengan coding yang di atas. Ini kita bisa simpan di bawah ini. Ini bisa kita simpan di bagian bawah. Bisa jadi dia ada konflik ya. Kita simpan di bagian bawah. Nih. Kita coba jalankan. Ini baru muncul.
Nah, ini jaraknya 196 cm. Ah. Oh ini agak lama karena delay ya. Jadi ini kalau saya rubah 322 cm. Ah, ini dia nanti akan mencetak ke bawah ini jarak. Nah itu 296 cm. Nah, itu. Nah sekarang saya mau begini. Saya mau bikin indikator menyala dan matinya LED ini tergantung dari jarak. Jadi kan teman-teman biasa kalau apa, kalau mobil itu kan ada ininya ya. Kalau teman-teman biasa naik mobil itu kan mobil dilengkapi dengan ultrasonik gitu. Jadi kalau kita atrek, semakin dekat mobil kita dengan dinding maka semakin nyaring suaranya. Artinya apa? Artinya jarak mobil kita dengan dinding ini semakin dekat. Itu dihitung dari ultrasonik. Jadi kadang kalau kita mundur, tit 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 tit, tit, semakin nyaring, tit 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 tit, tit. Aduh, udah dekat sekali dengan dinding itu, tititnya suaranya akan semakin nyaring. Nah itu. Jadi kita bisa bikin seperti ini. Saya bikin kondisi. Ini kan maksimal berapa ini? Ini kan maksimal jarak 400 cm kan. Jadi saya bikin 400, eh, kalau aman hijau, kalau waspada kuning, kalau awas merah. Gitu. Saya bisa bikin kondisinya di sini. If distance dalam satuan sentimeter, if distance dalam satuan sentimeter, else if, saya bisa bikin begini. Saya bisa, ini fungsi jika maka ya. Else-nya, terus saya tinggal masukkan sini. Saya tinggal bikin fungsi. Jika jaraknya itu misalkan 400 cm ya. Jadi jika jarak jarak itu lebih besar atau sama dengan 400 cm, 400 berarti dia apa? Berarti jarak aman. Kalau aman apa? Kalau aman nyalakan kalau aman nyalakan LED hijau. Gitu. Ah, Terus kalau waspada, kalau kalau dia jaraknya itu lebih besar atau sama dengan 300 cm, berarti apa? Berarti waspada. Waspada berarti yang menyala itu adalah LED kuning. Jadi kalau yang merah lebih besar sama dengan 200 cm, berarti di sini kita masukkan LED awas. Berarti ini ada LED merah. Gitu ya. Jadi kalau LED hijau nyala, berarti kan LED ini high ya. Ini pasti high. Ini high. Berarti LED kuning dan LED, kalau LED hijau nyala, berarti LED kuning dan LED merah mati. Ini low. Ini mati. Ini artinya mati. Nah, kalau ini saya copy aja nih. Ini waspada, ini waspada. Nah, kalau jarak lebih besar dari 3, berarti LED kuning nyala, sedangkan LED
sedangkan LED hijau dan LED merah mati. Gitu. Nah, gitu ya. Kalau yang kalau jaraknya itu lebih besar 200 cm, berarti yang menyala itu adalah LED merah, sedangkan LED hijau dan LED kuning mati. Gitu. Ah, selain daripada itu, selain daripada itu, kita bikin pesan bahwa terjadi error. Berarti di luar daripada ketiga tadi, apa? Terjadi error pembacaan sensor gitu kan. Gitu. Sekarang kita coba jalankan. Sebentar ada error. Ini seperti ini. Sebentar, sorry. If distance, oh bukan begini ya. Lebih besar sama dengan, seperti ini. Lebih besar sama dengan. Ini bukan sama dengan lebih besar sama dengan. Gini. Coba kita jalankan. Ada, langsung LED kuning nyala. Kenapa? Karena oh ini logikanya salah ini. Sepertinya logikanya salah. Misalkan kalau saya tarik mundur, ini LED sebentar. Ini LED merah dan hijau nyala. LED merah dan hijau nyala. Berarti ada yang salah di sini. High, high, low. Oh ini ya. Oh ini sorry. Ini harus ada batasannya. Ini kan di atas 300 ya. Berarti ada batasan. Jika jarak lebih besar 300 dan berarti sini kan ada logika dannya ya. Dan distance itu kurang dari berapa? Kurang dari atau sama dengan 399 cm gitu kan. Gitu kan. Begitupun juga berarti dengan yang di bawah. Berarti yang di bawah itu berarti dan dia itu kurang dari 299 cm. Nah gitu. Jadi ini batasan-batasannya. Jadi kenapa LED merah sama LED kuning nyala dua-duanya? Kenapa nyala dua-duanya? Karena sama-sama di atas, sama-sama di atas 300 dan sama-sama di atas 400. Makanya dia nyala bersamaan. Makanya kita bikin batasan di sini. Kita bikin batasan. Jadi selama dia memenuhi kondisi seperti ini, maka LED kuning yang nyala, yang lain mati gitu. Dia harus memiliki batasan. Sekarang kita coba cek. Oh ini masih, oh ini masih ada error ini. Sebentar. Ini masih nyala dua-duanya masih salah. Sebentar kita coba cek dulu. Misalkan ini kalau saya atur, itu LED kuning nyala. Ah, LED nggak nyala ini ya. Ini ya, terjadi pembacaan sensor ini. Ini waspada sekarang. Ini awas. Oh ini oh, ada kesalahan logika saya lihat lihat. Ada kesalahan logika. Eh, LED hijau nyala. Ini. Jika jarak di atas 400, LED hijau nyala. Ah. Oh iya, sorry sorry. Ini sepertinya perlu kita tentukan logikanya ya. Ini kan mentoknya sampai 400 ya. Ah, ini kan mentoknya sampai 400. Berarti kalau 400 dibagi 3 gimana? 400 bagi 3. Berarti masing-masing 133 ya. Berarti di sini aman itu dari rentang berapa ke berapa? Ini kan 400 ya. Aman itu dari
bisa kita katakan aman itu kalau dia ada dari 300 sampai dan eh, eh, dia di atas 300 dan dia kurang dari 400. Nah, ini aman. Nah, ini. Jadi kalau dia 300 dan dia kurang dari, berarti antara 300 dan 400 itu aman. Dari 299, ini berarti dari 299 sampai 299 sampai 100 itu waspada. Kalau dari 99, ini saya hilangkan saja nolnya dulu. Nih, biar kita ndak bingung. Kalau dari 99 sampai 10 senti, ini 10 senti ini awas. Itu. Coba kita jalankan, kita lihat. Ini dua nyala ini, dua-duanya nyala, merah dan hijau nyala. Jaraknya 400 senti. Hijau hijau nyala. Seharusnya hijau nyala ini karena masih aman. Seharusnya merah mati. Sebentar. Apa yang salah ini? Ah, ini ini kan jalan ini dia tampilkan aman ya ini. Ini dia tampilkan aman. Kita pakai print line lah. Kita pakai print line supaya dia turun ke bawah. Kita pakai print line supaya dia turun ke bawah. Nah, kita pelan-pelan sambil kita troubleshoot ya. Ah, aman, aman. Ketika saya tarik ini turun, masih aman, masih aman di bawah. Ini. Sekarang yang kuning yang nyala. Ah, Aman. Oh, ini tidak bergerak ini. Ini. Itu waspada kan? Ini waspada sekarang. Kalau begini, ini apa? Ini aman ya, hijau nyala. Kalau masuk ke sini, ah, kuning nyala, hijau mati. Masuk ke waspada. Tuh, turun ke sini, awas. Nah, awas nyala, awas. Merah nyala, kuning dan hijau mati. Ah, ah, ini batas awas sampai 10 senti ya. Ini. Batas awas sampai 10 senti. Nah, misalkan kalau kurang dari 10 senti gimana? 9 senti. 9 senti terjadi sensor, terjadi error pembacaan sensor karena kita batasi jangan sampai kurang dari 10 senti. Nah, ini ada kesalahan di sini. Kenapa dia bisa sampai nyala terus gitu loh. Sebentar kita cek dulu. Oh, ini kita matikan saja nih coba. Ini matikan. Jadi di sini 300 sampai 400 lebih besar sama dengan 10 kurang dari atau sama dengan 99. Awas, awas, awas. Awas. Ini kalau ininya kita matikan ya. Oh, sebentar. Ini kita copy, ini kita copy ke masing-masing. Seperti ini. Ah,
Ah, awas. Berarti jaraknya di atas 45 cm. Ah, ini kuning sudah nyala. Kenapa LED merah masih nyala ya? Sebentar. Padahal LED merah sudah low. Hijau, kuning, merah. High, low, low. Hijau, low. High, low. High. Oh, kenapa ini? Kenapa dia masih nyala ini? Oh, saya takutnya dia ada di pin yang sama ini. Kaki LED merah, saya takutnya dia ada di kaki yang sama. Ini berapa? Ini coba kita ganti dulu ini. Saya takutnya dia ada di kaki yang sama ini. Makanya dia logikanya dia LED hijau masuk pin satu. Oke, LED 2 masuk pin 2. LED 3 masuk pin 3. Ah, ini. Kita cek dulu. Ah, ini lah. LED merah, LED hijau seharusnya LED hijau masuk pin satu. LED kuning masuk pin 2 dan LED merah masuk pin 3 gitu. Saya takutnya ada kesalahan saat mendefinisikan pin gitu. Bisa jadi dia double ya. Bisa jadi pinnya itu double. Ah, ini baru sesuai. Oh, ini kuningnya lah, sebentar. Ah, ini aman. Turun, 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 turun. Ah, ini hijau masih nyala lagi nih. Sekarang tukaran lagi. Hijau lagi yang tidak mau mati. LED hijau mati nih seharusnya. Oh, sorry, ini begini. Sepertinya ini seperti ini. Coba kita hilangkan sama dengannya gitu. Coba hilangkan sama dengannya. Eh, ah, ini hijau mati seharusnya. Kuning nyala, terus turun lagi. Ah, ini benar. Hijau nyala, kuning mati. Ah, gitu. Jadi siapa yang tahu ini kira-kira kenapa LED hijaunya nyala terus ini? Ada apa ini kira-kira? Eh, aman. Ah, tapi sampai di sini seperti itulah ya. Ah, secara konsep nanti seperti itulah. Jadi nanti kita coba cari tahu ini kenapa. Ah, jadi intinya nilai sensornya, nilai sensornya nanti kita kirim ke internet. Nilai sensornya nanti kita kirim ke internet agar kita tahu ini slot parkirnya sedang diisi apa enggak. Kalau ternyata dia terisi, maka dia nanti akan di 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 sisi mikro ini nanti akan nyala, LED merahnya nyala bahwa itu menandakan bahwa slot parkirnya terisi. Begitupun juga dengan di halaman website. Ah, di halaman website juga nanti menampilkan bahwa slotnya itu sedang terisi juga gitu. Ah, gitu. Berarti pengembangannya nanti dari codingan tadi kita tinggal integrasi ke ke web gitu. Bagaimana nilai yang ditangkap oleh sensor ultrasonik ini untuk selanjutnya dikirim ke internet untuk bisa kita tampilkan nilainya gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin. Silakan teman-teman. Sementara cukup, Mas. Oh, oke, sementara cukup ya. Iya, cukup. Nah,
Ya, oke, mungkin itu saja dulu untuk malam hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini itu bermanfaat ya untuk teman-teman. Saya bisa tutup dengan ucapan alhamdulillah. Dan untuk rekaman materi nanti akan langsung saya kirim ke grup. Saya bisa tutup dan ucapan alhamdulillah alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Eh, kasih. Source code-nya langsung saya kirimkan di grup. Nanti teman-teman silakan dipraktekkan sama cari tahu itu apa, kenapa bisa demikian ya. Jadi tugasnya teman-teman itu ya. Baik. Baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan berikutnya kapan, Pak? Oh, pertemuan berikutnya lusa ya. Jam Lusa Ah, hari ah. jam yang sama. Di jam yang sama. Ini hari apa? Kamis. Berarti Ini hari Jumat. Rabu. Ini Rabu. hari Rabu. Berarti malam Jumat ya. Malam Sabtu. Baik. Jadi kita masuk satu hari, libur satu hari, masuk satu hari, libur satu hari gitu ya. Jadi diselang-seling aja ya. Siap, Mas. Biar teman-teman ada waktu untuk praktek itu. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama. Sama-sama.